penalti baris, dan BPK ini adalah biaya penalti kolom. Oke, jadi prinsipnya kita menghitung selisih antara dua biaya yang paling terendah ya, tiap baris dan kolom. Untuk baris yang pertama ini kan biaya yang terendahnya 5 sama 6. Selisihnya 1. Terus baris kedua itu 10 dan 12, selisihnya berarti 2. Untuk baris ketiga, biaya terkecil yang kedua, dua biaya terkecil itu 3 dan 9. Biayanya sehingga selisihnya 6. Untuk kolom juga sama ya. Kolom 1 berarti 8 dan 3, selisihnya 5. Kolom 2 itu 5 dan 9, selisihnya 4. Kolom 3 itu 10 dan 6, selisihnya 4. Kalau sudah kita tentukan biaya penaltinya, kita cari biaya yang paling terbesar. Biaya penalti yang paling besar. Yang mana yang besar? Yang besar adalah ini ya. Nah, 6 ini adalah yang paling besar. Setelah itu, nah 6 ini ada di baris 3. Nah, baris 3. Nah, di baris 3 ini kita cari yang biayanya paling kecil. Jadi tadi ya, saya ulangin, untuk menentukan yang mana yang kita pilih yang paling besar, 6. Terus mau alokasikan ke kotak yang mana, itu kita pilih yang biayanya paling kecil. Nah, 3, 9, 10 yang paling kecil yang 3. Sehingga kita alokasikan ke sel yang ini. Nah, sel ini punyanya pabrik 1, gudang ya kemarin ya, gudang 1, terus pabrik 3. Gudang 1 minta 150. Sedangkan pabrik 3 hanya bisa menyuplai 80. Berarti 80 itu kita kirim semuanya ke sini. Sehingga untuk pabrik 3 habis ya 80. Dan untuk gudang 1 berarti dia tinggal 70 lagi yang belum terpenuhi. Sedangkan yang tadi habis. Jadi untuk pabrik 3 nggak bisa lagi menyuplai ke gudang 2 dan gudang 3. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Kita hitung lagi biaya penaltinya. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi kan suplainya habis ya di pabrik 3. Sehingga tidak usah kita hitung lagi untuk biaya penaltinya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi ya biaya penalti masing-masing baris dan kolom. Ini berarti 5 dan 6, 1 selisihnya. Ini 10 dan 12, selisihnya 2. Terus kolom 1, nah ini kan yang saya biru-biruin ini kan berarti sudah tidak bisa nggak usah dihitung lagi ya. Nggak usah dihitung lagi. Nah, berarti tinggal yang 8 dan 15, ini 5 dan 10, ini 6 dan 12. Dihitung selisihnya berapa. Setelah itu kita tentukan yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar yang 7. Nah, kemudian kita pilih sel yang biayanya paling kecil. Nah, ini kan kolom 1 ya. 7 ini ada di kolom 1. Kolom 1 itu pilihannya hanya ada 8 dan 15. Karena 3 tadi sudah. Yang biru-biru ini nggak bisa lagi diisi ya. Nah, jadi yang mana yang kita pilih? Berarti yang kita pilih yang biayanya paling kecil, yaitu yang 8. Nah, jadi kita alokasikan ke sini. Nah, 8 ini dia punya gudang 1 ya. Tadi kan gudang 1 sudah disuplai 80. Jadi sisa 70. Ya, tinggal 70. Kemudian ini dari pabrik 1. Nah, pabrik 1 itu bisa menyuplai 120. Nah, berarti yang dikirimkan ke gudang 1 berapa? 70 berarti bisa ya dikirimkan ke sini 70. Berarti untuk gudang 1 habis ya, karena sudah terpenuhi semua. Jadi saya blok di sini, saya blok. Biar enak cara menghitungnya. Jadi gini ya, saya blok. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita hitung lagi selisih biaya penalti dari masing-masing baris dan kolom. Selain yang biru-biru ini nggak dihitung lagi. Jadi untuk baris 1, 5 dan 6, baris 2, 10 dan 12,
kolom 2, 5, dan 10, kolom 3, 6, dan 12. Nah, ini setelah itu kita cari yang biaya penaltinya yang paling besar. Berarti yang paling besar yang 6. Nah, 6 ini ya. Oke. Terus 6 ini punya kolom 3. Kemudian kita pilih yang biayanya paling kecil antara 6 dan 12, berarti kita pilih yang 6. Nah, 6 ini punyanya gudang 3, di mana suplainya itu dari pabrik 1. Nah, pabrik 1 tadi kan 120, tapi dia sudah mengirimkan 70. Berarti sisa 50 lagi yang bisa dikirim. Sedangkan gudang 3 ini mintanya 60. Minta 60 tapi cuma bisa dikirim 50. Berarti semuanya untuk yang dari pabrik 1 dikirimkan ke gudang 3. Sehingga habis ya. Yang untuk gudang 1-nya berarti habis. Gudang 1, pabrik 1-nya habis. Nah, ini. Nah, selanjutnya apa? Ya sama lagi, dihitung lagi. 10 dan 12, selisihnya 2. Nah, ini kan nggak ada ya, tinggal sendiri. Nggak ada lagi yang bisa dikurangi, berarti dia ya ini 10 dan 12 sisanya ini. Setelah itu apa? Ya kita pilih yang paling tinggi. Biaya penaltinya 12. Nah, 12 ini buat siapa? Yang mau nggak mau buat yang di sini ya. Buat yang di sini. Nah, karena yang lain udah full ya, udah biru-biru semua. Nah, yang di sini. Nah, tadi gudang 3 itu sudah dikirim 50, jadi sisanya tinggal 10 lagi yang harus dikirim. Sedangkan yang sel ini itu punyanya pabrik 2. Nah, pabrik 2 itu bisa ngirim 80. Karena bisa ngirim 80, jadi bisa dikirimkan semuanya yang diminta ya. 10 berarti bisa dikirimkan. Nah, di sini sisa 70 karena sudah dikirimkan 10. Sehingga untuk yang gudang 3 habis ya, habis. Nah, sekarang sisa 1 ya, ini sisa 1 lagi ini. Sorry, ini saya salahin ya, ini 10. Nah, kalau sisa 1 gini ya tinggal disesuaikan aja ya. Ini mintanya 70, ini sisa 70, berarti 70 bisa dikirimkan semua ke sini. Tinggal dihitung biaya transportasinya, ini udah semua ya berarti ya. Oke. Nah, jadi sudah terisi semua. Selanjutnya kita hitung biaya transportasinya. 70 kali 8, ditambah 50 kali 6, ditambah 70 kali 10, 10 kali 12, dan 80 kali 13. Jadi artinya, 70 ini artinya apa? Jadi dari pabrik 1 ke gudang 1 yang dikirim itu 70, dari pabrik 1 ke gudang 3 itu 50, dari pabrik 2 ke gudang 2 itu 70, dari pabrik 2 ke gudang 3 itu 10, dan dari pabrik 3 ke gudang 1 yang dikirim itu 80. Nah, ini alokasinya seperti ini, sehingga menghasilkan biaya transportasi yang minimalnya segini dengan metode FAM ini. Nah, jadi dengan kesimpulannya, dengan menggunakan metode FAM, metode least cost, sama metode NWC itu menghasilkan alokasi yang berbeda-beda dan menghasilkan biaya transportasi yang berbeda-beda pula. Jadi makanya kita ada langkah selanjutnya ya. Jadi ada langkah selanjutnya yaitu metode optimasi. Nah, yang saya jelaskan hari ini yang FAM, terus yang kemarin least cost, terus ada lagi NWC, itu adalah metode awal, metode solusi awal. Itu belum optimal, harus kita optimalkan dengan metode optimasi. Nah, lanjut ya. Jadi, nah metode optimasi itu ada dua cara, yaitu metode stepping stone dan metode MODI. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Apa itu metode stepping stone, apa itu metode MODI. Oke, tolong diperhatikan ya. Ini agak susah soalnya. Nah, metode stepping stone yang pertama dulu.
Nah, jadi metode stepping stone. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang FAM? Ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita ke metode stepping stone. Ya, Abdillah, silakan Abdillah. Ada yang mau ditanyakan? Misi Bu, izin bertanya. Apakah bisa dengar? Gimana? Yes. Ya. Nih Bu, saya mau tanya, seandainya biaya penaltinya tadi yang besar terus ada nilainya yang sama gimana ya? Misalnya tadi paling besar 6, terus ada yang 6 lagi. Yang dipilih gimana itu Bu? Ya, pilih salah satu. Kan terbesarnya sama. Misalnya ada, misalnya ya, salah saja. Misalnya 8, 8, 2 itu ya. Pilih salah satu berarti 8 dan 2. Atau 8, 2, 2. Pilih salah satu, ini kan sama nilainya 2 dan 2. Yang terkecil berapa? Yang terkecil berarti 2 dan, ya 2 ya. 2 terus selisihnya dengan biaya yang terkecil selanjutnya berarti 8 dan 2 gitu. Gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Oke. Jadi saya lanjut ya sekarang ke metode stepping stone. Jadi metode stepping stone itu sebentar ya. Oke, jadi metode stepping stone itu langkah-langkahnya seperti ini. Kita cari solusi awal menggunakan salah satu metode yang ada. Jadi bisa pakai NVC, bisa pakai Liskos, bisa pakai FAM. Pilih salah satu metode aja yang sudah ada. Kemudian kita tentukan satu kotak kosong, di mana kotak kosong itu kita anggap sebagai istilahnya non-basic variable. Nah, setelah itu pada kotak kosong itu kita lakukan solusi ya, solusi di mana yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Oke, kita ambil contoh aja. Nah, jadi misalnya ini sudah saya hitung pakai metode NVC sehingga alokasinya seperti ini. Nah, dengan stepping stone itu kita tentukan non-basic variable. Non-basic variable itu adalah kotak yang kosong ya. Jadi kotak yang kosong ini X12, terus X13, kemudian X23 dan X31. Nah, itu yang disebut dengan non-basic variable. Nah, selanjutnya kita lakukan solusi ya, mencari solusi. Bagaimana caranya? Caranya kita membuat suatu rute yang tertutup. Dimulai dari kotak yang kotak yang kosong tadi. Misalnya X12. Nah, X12 itu mana ini? Ini kita pilih sebagai entering variable atau awal mula, titik mulanya ya. Nah, jadi kita istilahkan dengan cara, kita asumsikan dengan mengalokasikan 1 unit pada kotak 12 ini. Jadi saya tulis di sini plus 1. Artinya saya mengalokasikan 1 unit ke kotak X12 ini. Nah, selanjutnya kita bikin rute yang tertutup ya. Maksudnya tertutup itu bikin rute di mana dimulai dari titik X12 dan dia berakhir di X12. Rutenya bebas,
tapi ada aturannya. Jadi rute panah itu dia hanya bisa belok kalau ada isinya. Maksudnya isinya nih ada isinya 50, 30, 120 baru dia bisa belok. Kalau menuju ke kotak kosong, misalnya dia ke kanan gini ya, ke kanan gini misalnya kotak ke sini misalnya panahnya. Nah ini nggak bisa belok ke bawah gini, nggak bisa. Atau misalnya dari sini, ini mau belok ke sini nggak bisa. Jadi kalau kotak kosong dia hanya bisa lurus. Dia belok kalau ketemu alokasi, ketemu ada isinya, angka ininya, kotaknya. Nah, jadi kalau misalnya saya mulai dari X12 ini, maka rutenya seperti apa? Rutenya berarti dia ke bawah, terus belok ke kiri, kemudian belok ke atas, dan kembali ke X12. Di mana kita beri ini ya, apa namanya, kita andaikan kita kasih alokasi di sini +1, selalu selang-seling ya, +1, -1, +1, -1 gitu. Jadi ada polanya selalu seperti ini. Oke. Ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya untuk yang kolom, untuk yang sel 12 ini ditambahkan +1, sel yang ini dikurangi 1, sel yang ini ditambah 1, dan sel yang ini dikurangi 1. Jadi kita kasih selang-seling seperti ini. Ini yang disebut dengan rute. Jadi rutenya harus tertutup, nggak boleh tertutup. Kalau mau ke bawah gimana? Kalau ke bawah boleh ya, kalau misalnya ada isinya juga boleh lurus, boleh belok gitu. Jadi kalau misalnya mau ke bawah sini, mau belok kemana misalnya? Belok ke kiri. Nah, di sini nggak bisa belok lagi karena dia kosong. Kalau ke kanan, oke, bisa ke kanan. Bisa belok? Bisa. Belok kemana misalnya? Ke sini, misalnya ke atas. Nah, ini kotak kosong. Kalau kotak kosong berarti nggak bisa belok lagi. Berarti nggak bisa terbentuk yang namanya rute tertutup atau jalur tertutup. Jadi kalian harus menentukan jalur tertutupnya ya untuk masing-masing entering variabel. Nah, entering variabelnya tadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita yang hitung yang X12 dulu. Jadi X12 itu rutenya seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya, nah ini ya, ini aturannya. Jadi aturannya untuk membuat jalur tertutup atau yang disebut dengan lintasan stepping stone. Jadi hanya ada jalur tertutup untuk satu kotak kosong. Terus jalur itu hanya menuju ke kotak terisi di mana terjadi perubahan arah. Tuh, nah kotak yang terisi itu bisa dilewatin atau bisa berbelok arahnya. Gitu. Kalau kotak kosong dia hanya bisa dilewati, nggak bisa belok. Oke, ini contoh ya. Misalnya saya mulai dari ini. Nah ini berarti ke sini, baru bisa belok ke sini. Nah ini kan makanya dilewatin karena dia kotak kosong. Kotak kosong hanya bisa dilewati. Nah ini dia baru bisa belok kalau ada kotak terisi. Nah, belok ke kiri lagi misalnya, terus ke atas, terus nah kembali ke kotak awal. Jadi harus kembali ke kotak awal. Oke, kembali yang ke tadi ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari CIJ. Nah, CIJ itu apa? CIJ itu adalah perkalian tanda tempatnya tadi ya. Kan ada +1, -1, +1 tadi ya. Dikalikan dengan biayanya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Oke, kita cari CIJ-nya. Nah, CIJ itu, saya ulangi lagi, CIJ adalah mengalihkan ini. Unitnya dikalikan dengan biayanya. Jadi, +1 kali 5, -1 kali 10, +1 kali 30, dan -1 kali 20. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah +2. Itu untuk kolom yang X12, yang mulai dari X12. Sedangkan tadi ada 4 ya, mulai dari tadi yang X12, sekarang yang
X13 yang ini misalnya. Ini mau kemana aja, ntar saya lihat dulu. Biar X13. Oke, ini jadi misalnya dari sini. Kalau dari sini berarti ke bawah, ke sini. Karena dia ada isinya bisa belok ke sini. Kalau lurus, boleh lurus. Tapi kalau di sini kan nggak bisa belok ya. Nah, berarti saya sampai sini aja. Terus belok ke atas. Karena ada isinya boleh belok lagi. Karena ada isinya boleh belok lagi. Dan karena ada isinya boleh belok lagi. Jadi terbentuklah suatu loop atau jalur yang tertutup. Nah, yang dimulai tadi kan mulai dari sini. Ini berarti +1, ini -1, ini +1, ini -1, ini +1, ini -1. Kemudian CIJ-nya, sorry ini salah ini. Nah, kemudian untuk CIJ ya, cosnya dicari ini +1 kali 6, -1 kali 10, +1 kali 9, -1 kali 10, +1 kali 15, dan -1 kali 8. Nanti dicari untuk C13 ya, berapa. Yang dimulai dari C13 itu tadi. Kemudian yang mana lagi? Ya kita hitung semuanya ya, untuk semua yang kolom yang kosong. Mana lagi berarti? Mulai dari sini misalnya. Ini +1. Nah, dia ke X33 juga. Oke, yang dari sini ya, yang hijau ini. Oh, mana ini? Ini ya, berarti ke bawah, terus ke kiri, ke atas, karena dia ada isinya belok lagi ke sini. +1, -1, +1, -1. Yang untuk yang hijau ya, yang hijau. Berarti dikalikan ini kali 12, -1 kali 10, +1 kali 9, dan -1 kali 10. Selanjutnya mana lagi? Ada kotak kosong lagi. Yang ini. Berarti ini +1. Mau kemana misalnya arahnya? Nah, ya arahnya kemana biar sama. +1. Ke atas. Terus ke kanan. Ke bawah. Ke kiri. Jadi intinya harus dimulai dan diakhiri di kotak yang sama. Berarti kotak kosong. Ini +1, ini -1, ini +1, dan ini -1. Nah, terus tinggal dikalikan ya, +1 kali 3, -1 kali 15, +1 kali 10, dan -1 kali 9. Oke, selanjutnya ini ya, C-nya ini. Jadi tadi yang 12 itu 2, C13 itu +2, C23 itu +1, dan C31 itu -11. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah yang paling negatif. Nah, yang paling negatif yang -11. Jadi artinya pada kolom yang -11 itu kan ada pada kolom X31. Nah, pada kolom X31 itu kita akan isi, akan kita alokasikan sejumlah unit ke kolom 31. Nah, berapa unitnya? Oke, jadi berapa unitnya? Itu jadi gini ya, sebentar. Tadi itu berapa? 30, 50, 20. Tadi ini ya. Di sini 30, 50, 20 ya. Di sini kan kotak kosong ya. Nah, tadi kan ini +1, ini -1, ini +1, dan ini -1 ya. Nah. Oke, di mana ini kotak kosong. Nah, berapa sih yang kita isikan di sini? Nah, yang kita isikan di sini adalah sejumlah barang unit yang ada di atas atau yang di bawahnya
yang paling kecil. Nah, yang sekali lagi di atas dan di bawah kolom yang paling kecil. Oke, kita lihat ya. Ini kan kolom 31. Atasnya itu berapa? Atasnya 30 dan sampingnya itu 20. Oke, biar enak lihat yang aslinya aja. Nah, tadi. Oh, udah dicoret-coret juga. Ini ya. Kan kita mau mengisikan ke sini berapa? Nah, di atasnya itu 30 dan di bawahnya, di sampingnya itu 20. Kita cari yang paling minimum antara 30 dan 20, itu yang paling minimum yang mana? Yang 20. Artinya 20 ini akan kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Jadi, kita tambahkan 20 di sini. Terus kita kurangi 20 di sini. Karena ini min 1 berarti 20 dikalikan min 1 kan dikurangi 20. Yang di sini plus 1 ya. Ini kan plus 1 berarti plus 1 kali 20 itu plus 20 artinya akan ditambah 20 di sini. Dan yang di sini karena min 1 maka dia akan dikurangi 20 sehingga hasilnya 0. Itu ya, sekali lagi kita pilih antara 30 dan 20, itu kita pilih mana yang paling minimal 20. Nah, terus kita ikuti tandanya, karena tandanya plus berarti ditambah 20. Jadi ini tadi awalnya 0 tambah 20, 20. Terus yang atas, karena tandanya minus, minus 1 berarti min 1 kali 20, min 20. Berarti dikurangi 20, 30 kurangi 20, hasilnya 10. Terus yang kanannya plus, berarti plus 1 kali 20 itu plus 20, 50 tambah 20, 70. Terus yang bawah karena min 1, jadi 20 dikalikan min 1, min 20, 20 kurangi 20, 0, atau jadi kosong kotaknya. Jadi hasilnya, mana tadi hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini 20, ini 10, ini 70, ini kotak kosong. Yang ada isinya diabaikan ya, yang 120. Ini isi di awalnya, yang ada awalnya sudah terisi itu diabaikan aja. Kita cuma lihat yang ada rutenya aja. Yang ada rutenya itu yang kita otak-atik. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat, seperti apa? Ya, kalau sudah dapat, kita lakukan lagi. Tadi dihitung lagi. Yang kotak kosong sekarang yang mana? Berarti ini, dan yang ini ya. Karena 0 ya, jadi kotak kosong. Jadi ada 4 kotak kosong, kita hitung lagi stepping stone-nya berapa, terus kita cari apakah masih ada nilai yang negatif. Nilai yang negatif, nih. Perubahan biayanya apakah ada nilai yang negatif. Kalau nggak ada nilai yang negatif berarti sudah optimal. Tapi kalau masih ada nilai yang negatif, maka kita harus cari, tadi ya, kita cari yang paling negatif yang mana, kita alokasikan ke kotak itu. Sehingga hasilnya ini iterasi kedua ya, ini iterasi kedua, ternyata setelah saya hitung itu masih ada yang nilainya negatif. Jadi saya lakukan stepping stone lagi seperti ini, sehingga ada hasilnya seperti ini. Ternyata dengan 3 iterasi itu sudah menghasilkan yang optimal. Jadi ini ya, ini hasilnya saya hitung di sini berapa, C-nya berapa, CIJ di sini berapa, CIJ di sini berapa, CIJ di sini berapa, ternyata sudah positif semua. Nah, kalau sudah positif semua, berarti sudah optimal. Nah, optimalnya seperti apa lokasinya? Ya, seperti ini. 70, 50, 70, 10, 80. Sehingga biayanya adalah 1.920. Itu yang paling optimal ya, paling minimal biayanya. Jadi harus pakai metode optimasi itu. Nah, ini metode stepping stone. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ayo. Nggak ada ya, semoga jelas deh. Rizka, silahkan. Izin bertanya, Bu, di slide sebelumnya. Yang mana? Yang Ini. 30 dan 20. Seandainya salah satu dari itu kosong, Bu, itu Nggak mungkin. nggak mungkin ya?
Iya, karena kita ngikutin loop-nya. Selalu ada isinya, dia selalu ada isinya, nggak mungkin kosong. Kalau kosong itu, ya, kalau kosong kan dia nggak akan berbelok, nggak jadi loop. Mana ya? Ini tadi mulai dari mana? Nah, mulai dari sini ya. Ini misalnya, saya mau mengalokasikan ke sini misalnya. Ke sini, saya mau mengalokasikan ke sini. Atasnya kan kosong ya. Tapi kan ini tujuannya dia ke sini kan. Ini kan cuma dilewati aja. Gitu kan, kalau kosong itu dia dilewatin, nggak belok. Berarti saya akan mengalokasikan yang ada di sini sama yang ada di sampingnya. Sampingnya itu maksudnya yang sebelum tujuannya ya. Kalau di sini ada isinya juga, tapi kan dia bukan, saya di sini ada kotak lagi lah misalnya. Ini ada isinya 20 misalnya. Nah, ini kan nggak ada, bukan tujuan dari, bukan apa, tidak termasuk dalam jalur dari stepping stone ini. Nah, maka yang kita pilih adalah yang ikut jalurnya. Nah, jalurnya yang mana yang ada di sampingnya dari kotak kosong ini? Nah, yang ini. Berarti yang kita pertimbangkan ini sama atasnya yang ini. Gitu. Bisa atasnya, bisa bawahnya, tergantung dari jalurnya. Gitu ya. Gimana jawabannya? Baik, Bu. Paham nggak? Terima kasih. Oke. Saya kasih contoh, nggak ada contohnya lagi ya. Misal deh, di sini aja lah. Misal ini 50, 20, 10. Nah, misalnya gini aja lah, gini. Ini di atasnya juga. Inilah, ini aja sini. Nah, gini. Berarti kan kita mulai dari kotak ini ya. Ke sini, ke bawah, ke sini, dan ke sini. Nah, kita akan mengalokasikan berapa ke sini. Ini berarti kan plus 1, ini min 1, plus 1, dan min 1. Nah, kita akan alokasikan di atas atau bawah ya, di atas bawah atau di sisi samping kanan atau kirinya. Nah, kita lihat di sini, ini kan jalurnya begini, ke kanan, berarti kita lihat yang ikut jalurnya, berarti yang 20, kemudian yang sama yang 50 ini. 50 dan 20, mana yang paling minimum? 20. Berarti kita akan alokasikan 20, karena ini plus 1, berarti di sini ditambah 20. Nah, yang ini karena min 1, berarti ini nanti dikurang 20. Yang ini karena plus 1 berarti ditambah 20. Yang ini karena min 1 maka akan dikurang 20. Jadi sekali lagi ikutin jalurnya ya, jangan di luar jalur yang akan kita alokasikan. Tuh. Misal di sinilah ada lagi ada isinya di sini misalnya 30. Terus ini di atasnya ada isinya juga 10. Sedangkan jalurnya ini. Nah, kita nggak bisa alokasikan ini atau ini ke sini. Jadi kita harus ikut jalurnya. Gitu. Itu ya. Apalagi tadi, tadi yang dimaksud kotak kosong kayak gini ya. Nah, kotak kosong itu kan nggak mungkin berbelok ya. Jadi dia ditabrak, dilurus. Ya kalau dia nggak kenal angka ini, plus 1, min 1 itu, jadi nggak usah dipertimbangkan. Gitu. Yang kita lihat ini dia kena jalurnya plus 1, min 1 ini nggak. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, itu yang stepping stone. Sekarang satu lagi modi. Jadi modi ini adalah modifikasi dari stepping stone. Jadi langkahnya sama, kita pilih salah satu dari 3 metode yang ada, NVC atau mau pakai Liskos atau pakai FAM. Kalau sudah dapat, baru kita lakukan optimasi dengan modi, di mana caranya adalah mencari U dan V dari setiap baris, di mana UI ditambah VJ, U itu baris dan V itu kolom. Nanti dilihat ya, sama dengan C-nya. Gitu. Kita langsung contoh aja deh. Kok nggak ada contohnya ini.
Oke, jadi seperti ini ya. Ada ininya enggak? Nah, jadi ini kan solusi awal menggunakan NWC. Nah, kita mau menghitung U dan V dari masing-masing ini. Jadi U untuk baris, U1 baris 1, U2 baris 2, U3 baris 3, dan V untuk kolom. Nah, kita ingin menentukan U itu nilainya berapa dan V itu nilainya berapa. Nah, caranya gimana? Caranya ini U1 ini kita tentukan nilai awalnya adalah 0. Jadi selalu 0 ya untuk U1. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita menghitung V-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita melihat kolom yang terisi. Nah, yang terisi ini kan ini ya, X11, kemudian X21, kemudian X22, X32, dan X33 yang terisi. Nah, X11 itu U berapa? U1 dan V1. X21 itu X21, U2 dan V1. X22 itu U2 dan V dan V2. X32 itu U3 dan V2. X33 itu U3 dan V3. Di mana total penjumlahan U dan V itu sama dengan biayanya. 8, 15, 10, 9, dan 10. Jadi bisa kita hitung ya nilai U dan V-nya. Jadi ini kan U1-nya 0. U1 0 ditambah V1 sama dengan 8. Berarti V1-nya berapa? 8. Nah, ke bawah. U2-nya belum tahu. V1-nya ketahuan 8. U2 tambah 8 sama dengan 15. Berarti U2-nya 7. Turun ke bawah lagi. Nih. U2-nya 7 ditambah V2 sama dengan 10. Berarti V2-nya 3. Geser lagi ke bawah. U3 belum diketahui. V2-nya diketahui 3. Sama dengan 9. Berarti U3-nya sama dengan 6. Terakhir, itu U apa V tadi ya? U3, tadi yang mana sih? U3 tambah, U3 ya. Nah, terakhir yang X33, U3-nya 6 ditambah V3 sama dengan 10. Berarti V3-nya sama dengan 4. Nah, itu ya. Jadi cara menentukan U dan V-nya, kita misalkan U1 sebagai 0. Nah, kita lihat yang kolom-kolom yang terisi ini. Ini X11, X21, seperti ini. Ini di slide selanjutnya nih ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, ini tadi U dan V-nya. Oke, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya hitung perubahan biaya pada setiap kotak sel kosong dengan persamaan ini. Jadi kotak kosongnya tadi, kan tadi kotak yang terisi. Nah, selanjutnya kita cari yang kotak kosong, di mana kita kurangi biaya yang ada di kotak kosong itu dengan nilai U dan V-nya. Sorry, mana ya? Nih, kotak kosong yang pertama ini ya. Ini berarti 5 dikurangi U-nya 0, V-nya 3. Hasilnya berapa? Terus yang ini berarti 6 dikurangi 0 dikurangi 4, 2. Kotak kosong selanjutnya ini 12 kurangi 7 kurangi 4, 1.
Ini 3 dikurangi 6 kurangi 8, min berapa nih? Min 3, min 11. Terus ini udah ya. Nah, itu kotak kosongnya. 2, 2, 1, dan min 11. Nah, ini sama ya. Karena masih ada yang negatif. Yang negatif yang mana? Yang negatif ini. Maka kita lakukan relokasi. Relokasinya berarti di mana? Di yang 31. Yang ini ya. Nah, berarti kita lakukan realokasi di sini. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan stepping stone tadi. Jadi kita bikin jalur mulai dari sini. Dari sini saya ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Mau ke kanan dulu boleh, saya dari sini ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah boleh ya. Intinya jalurnya tertutup, di mana dia bisa berbelok hanya pada sel yang terisi. Berarti ini +1, -1, +1, dan -1. Sama, kita cari yang paling minimum di atas atau di kanannya atau di bawahnya. 30 dan 20, berarti yang paling minimum yang 20 ini. Kita alokasikan ke sini sesuai dengan tandanya, karena plus berarti ditambah 20 gitu. Itu ya, mudah yang mana? Pakai stepping stone apa modi? Kalau menurut saya enak pakai modi dulu, baru nanti kayak gini. Pakai stepping stone-nya terakhir kalau sudah menemukan yang paling negatif. Kalau pakai stepping stone aja kan kita harus bikin jalur ya, jalur untuk masing-masing sel kosong. Nah, itu kembali ke kalian aja, lebih enak pakai yang mana. Terus kalau sudah dapat stepping stone-nya, sudah dialokasikan di sini berapa gitu ya. Nah, nanti lakukan lagi modinya, dihitung lagi U dan V yang baru, dicek lagi apakah masih ada yang negatif. Kalau sudah positif semua berarti sudah optimal. Oke, ada yang mau ditanyakan, Kak? Nggak ada? Oke, semoga paham ya. Nah, selanjutnya, nah ini, ada sering ya, malah sering ditemukan model transportasi di mana tidak seimbang kasusnya. Misalnya demand lebih besar dari supply atau supply lebih besar dari demand. Contohnya ini demand-nya berapa nih? 650. Demand-nya 650, sedangkan supply-nya 3, 450, 600 ya. Supply-nya 600. Permintaannya 650, tapi supply-nya hanya 600. Dalam artian demand lebih besar dari supply. Nah, bagaimana caranya ini? Masih bisa dikerjakan ya, jadi nggak ada kasus yang tidak bisa dikerjakan. Oke, caranya adalah dengan menambahkan dummy row atau baris dummy. Jadi kita tambahkan baris dummy di bawah dari baris ketiga, baris terakhir, di mana biaya transportasi pada baris dummy itu adalah 0. Karena nanti kalau misalnya ada unit yang dialokasikan ke kotak itu bukan jumlah real, tapi hanya penyeimbang aja. Jadi ini ya, tadi kan karena demand-nya lebih besar dari supply, kita tambahkan dummy row, di mana supply-nya seolah-olah untuk dummy row ini dia bisa menyuplai 50. Tapi nanti kalau misalnya penyelesaiannya di sini 50, jadi artinya apa? Artinya untuk pabrik, untuk tujuan 3 itu dia kurang 50 untuk disuplai. Gitu. Jadi kurang 50 ya, karena dia disuplai oleh dummy raw ini ya, oleh dummy, kolom dummy, artinya dia kurang, dia nggak disuplai sebenarnya. Gitu, dia nggak disuplai karena tadi kan demand-nya lebih besar dari supply ya. Demand totalnya 650 tapi hanya bisa menyuplai 600. Otomatis akan kurang sebanyak 50. Nah, 50 itu yang kemana tujuannya? Oh, ternyata yang ke tujuan 3 gitu. Karena dia di sini penyelesaiannya ini yang di raw dummy. Nah, itu kalau demand lebih besar dari supply. Kalau supply lebih besar dari demand, sama kita tambahkan dummy juga, tapi yang ditambahkan adalah dummy kolom. Nah, dummy kolom berarti di sebelah kanan, di mana biayanya 000. Sehingga ini ya supply-nya sama demand-nya jumlahnya seimbang. Jadi kita bisa mengerjakan
eh, mode transportasi itu dicek dulu apakah supply sama dengan demand jumlahnya. Kalau misalnya nggak sama, berarti harus ditambahkan dummy. Boleh dummy kolom atau dummy row, menyesuaikan dengan apa yang kurang. Gitu. Jadi langkah pertama, kalau kalian disodori permasalahan transportasi, cek dulu supply dan demand-nya sama atau enggak. Kalau sama, silakan dilanjutkan. Kalau nggak sama, ditambahkan dummy dulu. Gitu. Nanti kalau misalnya di sini misalnya ya, di sini misal aja nih, misalnya ini 25, ini 25 misalnya. Artinya apa? Artinya tadi kan supply-nya lebih banyak ya daripada permintaannya. Jadi artinya pabrik atau sumber 1 itu kelebihan 25 dan sumber 2 itu kelebihan 25 untuk dikirimkan gitu. Oke, ini yang supply lebih besar dari demand. Kemudian ya itulah. Terus ada satu kasus lagi, yaitu kasus degenerasi. Jadi sebuah solusi optimum yang dihasilkan dari perbaikan solusi layak awal dapat diperoleh bila pada tabel solusi layak awal jumlah selnya terisi sama dengan M tambah N kurangi 1. Maksudnya jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Jumlah kotak terisinya. Gitu. Kalau jumlah kotak terisinya tidak sama dengan ini, maka solusi optimumnya tidak bisa diselesaikan. Terus caranya gimana? Nah, caranya kita mengalokasikan suatu bilangan khayal ya di unit di kolomnya. Misalnya di sini. Ini kan ada 1 2 3 4. Solusinya ada 4. Solusinya 4. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Berarti harusnya itu solusinya ada 3 tambah 3 kurang 1. Atau ada 5. Gitu. Tapi solusinya hanya ada 4. Maka ini kita tidak bisa melakukan optimasi. Optimasi itu yang modi sama stepping stone. Jadi kita mengalokasikan bilangan khayal 0 ya ke suatu kotak. Misalnya di sini. Gitu. Jadi bisa kita lanjutkan ke metode stepping stone dan modi. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk ke stepping stone dan modi itu kalian cek dulu apakah solusinya sama dengan M plus N kurangi 1. Kalau enggak, berarti harus ditambahkan 0 di sembarang kotak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah habis materinya. Jadi ada mode transportasi seperti itu ya. Ada enggak? Ya, kalau nggak ada nanti saya kasih tugas, tapi nanti aja saya belum bikin soalnya, mungkin minggu depan. Itu ya. Ini pertemuan keberapa sih? 10 ya, 10. 11, 12, 13, 14. Oke. Cukup, nanti bisa latihan pakai software. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti dilihat molesnya ya, saya belum bikin molesnya. Materinya kalau nggak salah sudah saya share di moles juga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya akhiri cukup sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga paham ya. Ini karena materi yang paling gampang lah untuk pelajaran OR nih. Oke, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya N ya, ininya, Zoom-nya. Oke, makasih. Waalaikumsalam.